Pemupukan merupakan upaya penambahan unsur hara tertentu melalui pupuk bagi tanaman kelapa sawit. Pemupukan pada budidaya tanaman kelapa sawit merupakan bagian yang sangat penting karena akan menentukan produktivitas tanaman kelapa sawit. Respon tanaman kelapa sawit, baik dari berat tandan maupun jumlah buah per tandan, sangat peka apabila tanaman tidak dipupuk terus-menerus. Selain itu, pemupukan juga membutuhkan biaya yang cukup besar, yaitu sekitar 50% dari total pemeliharaan. Sehingga, apabila tidak dilakukan secara tepat, maka petani akan rugi. Sama halnya seperti manusia, tanaman kelapa sawit memerlukan makanan, yaitu unsur hara. Apabila tanaman kekurangan unsur hara, secara visual akan tampak pada kondisi daun serta tegakan tanaman. Beberapa jenis unsur hara bagi tanaman kelapa sawit yaitu nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, kalsium, unsur mikro seperti boron, kuprum, Fe, dan zinc. Defisiensi atau kekurangan hara nitrogen dapat terlihat dari kondisi anak daun yang kuning pucat berbeda dengan daun normal yang hijau. Defisiensi hara kalium dapat terlihat dari bercak coklat atau kekuningan pada anak daun yang tembus pandang oleh cahaya matahari. Defisiensi hara fosfor ditandai dengan bentuk batang pohon yang semakin mengecil atau meruncing di bagian atas atau mirip seperti botol. Defisiensi hara magnesium dapat terlihat dari pelepah daun pada tajuk bagian bawah menguning dan anak daun menguning dengan pola sejajar dengan tulang anak daun. Defisiensi hara boron dapat terlihat dari malformasi ujung daun yang berbentuk mata pancing pada ujung daun tampak mengkerut hingga mengering. Untuk memastikan tanaman kelapa sawit tidak kekurangan hara, maka diperlukan pemupukan secara tepat. Prinsip pemupukan harus 4T, yaitu tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat cara. Tepat jenis artinya pupuk yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan tanaman. Misalnya apabila tanaman memerlukan unsur nitrogen, maka pupuk yang diberikan adalah pupuk urea. Atau ketika tanaman memerlukan unsur kalium, maka pupuk yang diberikan adalah pupuk KCl. Tepat jenis juga harus memastikan keaslian pupuk, maka pupuk harus dibeli di toko-toko pertanian resmi serta pada kemasan yang standar atau tidak rusak untuk menghindari pupuk palsu. Tepat dosis artinya pupuk yang diberikan harus sesuai dengan jumlah yang diperlukan tanaman, tidak kurang dan tidak berlebih. Pemberian pupuk yang kurang akan menyebabkan tanaman tidak tumbuh dan tidak berproduksi secara optimal. Sebaliknya, pemberian pupuk yang terlalu berlebih selain merugikan dari segi biaya, juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan dengan hara lainnya, yang juga akan mengganggu metabolisme tanaman. Tepat waktu artinya pemupukan harus diaplikasikan sesuai jadwal menurut umur dan dapat mengacu pada standar penjadwalan oleh PPKS baik pada fase TBM maupun fase TM. Selain itu, perlu diperhatikan curah hujan yang ideal untuk pemupukan, yaitu di kisaran 60-200 mm per bulan. Tepat cara artinya teknik penaburan pupuk harus pada lokasi yang tepat, yaitu pada piringan secara merata atau pada ketiak pelepah untuk pupuk-pupuk mikro. Hal ini untuk mengefektifkan serapan hara dari pupuk oleh kelapa sawit agar benar-benar optimal. Untuk melakukan pemupukan pada TBM, piringan pohon harus bersih, pupuk harus gembur, remah dan tidak menggumpal, terutama pupuk urea. Jarak aplikasi pupuk rock fosfat atau dolomit sebaiknya berjarak 2 minggu sebelum aplikasi pupuk N. Teknik pemupukan pada tanaman menghasilkan TM. Pedoman waktu pemupukan yang digunakan untuk perkebunan kelapa sawit adalah waktu mulai pemupukan saat sudah turun hujan 50 mm per 10 hari atau awal musim hujan. Waktu berhenti pemupukan terutama pupuk N apabila periode terpanjang tidak hujan yaitu 20 hari tidak hujan berturut-turut terlalu kering atau jumlah hari hujan lebih dari 20 hari per bulan terlalu basah, intensitas hujan harian tinggi lebih dari 30 mm per hari, dan tanah jenuh air bahkan tergenang akibat hujan terus-menerus. Pemupukan menggunakan pupuk kimiawi secara terus-menerus akan menyebabkan kerusakan pada tanah. Kondisi tanah akan menjadi tidak sehat karena ketidakseimbangan antara pupuk kimia dengan bahan organik di dalam tanah.
Padahal bahan organik inilah yang dapat mengikat unsur hara dari pupuk sebelum diambil tanaman di zona perakaran. Oleh karena itu, saat ini pekebun mulai fokus untuk memperbaiki kesehatan tanah dengan pemberian pupuk organik maupun pupuk hayati. Pupuk organik berasal dari bahan-bahan organik yang diproses melalui pengomposan sebagai pupuk penambah unsur karbon dalam tanah. Sedangkan pupuk hayati menekankan pada kandungan mikrob baik yang dapat membantu menambah nitrogen dari udara, melarutkan fosfor dalam tanah, serta menghasilkan hormon pemicu metabolisme tanaman. Aplikasi pupuk organik dan pupuk hayati perlu memperhatikan dosis dan cara aplikasi yang dianjurkan yang tercantum pada kemasan. Perlu diperhatikan, baik pupuk organik dan pupuk hayati tidak berfungsi untuk menggantikan 100% pupuk kimia, melainkan sebagai tambahan atau terkadang sebagai pelengkap apabila dosis pupuk kimia dikurangi. Itulah beberapa standar teknis serta praktik terbaik dalam pemupukan kelapa sawit. Dengan pemupukan yang tepat jenis, dosis, waktu, dan cara, diharapkan tanaman dapat tumbuh secara optimal serta diperoleh hasil panen yang maksimal. Itulah tadi video Sawitflix tentang pemupukan pada tanaman kelapa sawit. Semoga dengan video tadi, petani mengetahui bagaimana cara pemupukan yang benar dan tepat. Saksikan video edukasi Sawitflix lainnya.